kemungkinan besar yang menangani motor ini sebelumnya tidak tahu jalur Pak, tidak tahu cara kerja kelistrikan di sistem kendaraan FI yang sudah ACG, sehingga walhasil tuh Pak semuanya dikupas, masalah di mana yang ditangani mana gitu kan. Oke, jadi beginilah Pak, kalau tidak tahu jalur semua diacak-acak, masalahnya tidak ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya Baraya Motor. Hari ini kita kedatangan sepeda motor Beat Deluxe Beat 2021. Untuk di hari ini Pak, ini hujan Pak ya, hujan deras. Ini dari pagi sampai saat ini hujan masih belum reda-reda. Jadi untuk kondisi pencahayaan dan suara kemungkinan hari ini sedikit agak terganggu dikarenakan berisik Pak ya. Jadi mohon dimaklum. Nah, untuk sepeda motor ini dengan kondisi datang di derek Pak ya. Kemungkinan motor ini mogok karena datang di derek. Nah, untuk melihat dari fisik Bapak Ibu, kondisi motor sudah seperti ini. Sepertinya ini motor habis penanganan, namun sepertinya tidak ketemu dari masalahnya, sehingga tuh fisiknya sudah seperti ini. Karena yang punya motor tidak memberikan informasi apapun kepada saya ketika datang motor ini. Dia hanya bilang bahwa katanya motor ini mati dan tolong diperbaiki. Jadi tidak memberikan informasi yang lebih jelas untuk masalah di motor ini. Oke, kita cek dari fisik. Tuh, untuk bagian kabel teman-teman di sini sudah amburadul Pak. Tuh. Untuk bagian sikring di sini sudah melakukan penanaman sikring yang baru, rumah sikring yang baru. Kemungkinan pin-pinnya ini bawaan sudah korosi barangkali karena kita tidak tahu juga. Nah, untuk bagian kabelnya juga Pak, tuh ini isolasi baru Pak, kita lihat dari sini Pak ya. Tuh, untuk dilihat dari fisik dari kabel-kabelnya, tuh ini isolasi baru Pak. Sepertinya ini kabel habis diperkosa Pak ya. Tuh, habis dibedel-bedel. Kemungkinan untuk mencari masalahnya di motor ini, namun sepertinya tidak ketemu Pak. Tuh. Oke. Ini bisa dikatakan malpraktek Pak ya. Kenapa saya katakan malpraktek? Karena untuk mencari sumber masalah ataupun kabel yang terputus Pak, kita tidak harus melakukan pemerkosaan seperti ini Pak ya. Nggak harus melakukan pengupasan ke seluruh kabel yang berada di motor. Nah, disitulah pentingnya sebuah alat Pak. Jadi untuk mencari kabel yang terputus Pak, jangan dikupas-kupas seperti ini Pak. Jadi kita pastikan dulu apakah kabel ada yang putus atau tidak. Kalau misalkan sudah jelas kabel ada yang putus, salah satu jalur ada yang putus, nah baru kita kupas Pak. Jadi jangan menduga-duga pemasalahnya dari kabel lalu kabel dikupas-kupas keseluruhan, sehingga tuh kalau misalkan sudah seperti ini Pak, ini dilihatnya jelek Pak ya, tidak enak. Jadi kalau untuk bawaan Pak tidak seperti ini Pak. Isolasi bawaan tidak seperti ini tuh. Nantinya tidak rapih Pak kalau sudah dibedel-bedel tuh. Oke. Jadi kita untuk mencari letak masalah kabel yang putus atau tidak, kita cek dari jalurnya Pak ya. Dari ujung kabel ke ujung kabel yang satunya kita cek menggunakan multitester untuk pengecekan kabel putus atau tidak. Jadi jangan langsung main bedel-bedel Pak. Oke. Walhasil tuh memakan waktu juga gitu kan, sehingga ujung-ujungnya mending masalahnya ketemu Pak. Kalau begini masalah tidak ketemu, kabel rusak semua Pak ya. Oke. Ini hanya sebuah saran saja Pak, jadi jangan beda-beda Pak. Kemungkinan ini yang melakukan penanganan ini tidak tahu jalur Pak ya, sehingga diperkosa seperti ini. Dikarenakan dilihat dari kabel-kabel sudah seperti ini Pak. Tuh untuk bagian kabelnya di bagian box sikring ini sudah
banyak sambungan Pak. Kemungkinan sebelum kita lakukan analisa ataupun mencari letak permasalahannya di motor ini sehingga motor ini tidak menyala menurut informasi yang dari punya motor, kita harus melakukan pengecekan dulu Pak. Di sini saya harus melakukan pengecekan dari sisa penanganan orang lain Pak tuh. Karena kita tidak yakin Pak ya, karena namanya juga habis ditangani orang lain gitu kan. Takutnya ada salah penyambungan ataupun ada yang putus, pokoknya gitu aja Pak. Jadi kalau misalkan kita langsung analisa, kalau dengan kondisi kabel seperti ini semeraut, tidak tahu arahnya kemana gitu kan, nantinya akan sulit Pak. Jadi sebelum kita lakukan pengecekan ataupun mencari permasalahan di motor ini, kita harus melakukan perapihan dulu di bagian kabelnya. Kita pastikan dulu apakah kabel yang disambung-sambung ini sesuai dengan bawaan gitu kan, tidak salah sambung, tidak salah jalur. Oke, akan kita skip ataupun tidak akan kita rekam dulu untuk proses memperbaiki kabel ini, pengecekan kabelnya, karena akan memakan waktu yang sangat lama juga Pak. Nanti kalau misalkan sudah kita pastikan kabelnya yang disambung-sambung ini aman, benar, tidak salah, nanti akan kita videokan lagi. Kita akan tunjukkan dari mana letak masalahnya sehingga motor ini, awal motor ini menjadi mogok. Oke, kita akan skip dulu. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Nah, setelah kita lakukan pengecekan di bagian kabel-kabel yang sudah disambung-sambung, tuh, ini sudah kita cek. Untuk bagian jalur di sini tidak ada yang salah semuanya. Namun di sini belum kita rapikan Pak, karena kita hanya melakukan pengecekan untuk jalur yang sudah disambung-sambung sebelumnya, yang telanjang-telanjang seperti ini Pak tuh. Ini belum kita rapikan karena kita cek-cek doang. Untuk bagian jalurnya ini sudah kita cek. Untuk jalurnya tidak ada salah penyambungan. Nah, untuk masalahnya di motor ini saat kita pasang sikring ini Pak, karena untuk sikring ini nih yang ini teman-teman ya. Karena di sini ada 3 buah sikring sebelumnya bawaannya. Dikarenakan kaki-kaki sikringnya sudah tidak ada, kemungkinan korosi. Nah, di sini digabung Pak. Jadi 3 sikring dijadikan 1 Pak. Tuh. Nah, yang ini teman-teman ya. Ini digabung menjadi 1 sikring. Tuh. Nah, yang ini teman-teman. Digabung menjadi 1 sikring, yaitu sikring yang ini Pak, yang sikring tambahan rumah sikring tanam yang ini nih. Nah, sikring ini ketika saya pasang ini putus terus Pak. Ketika dipasang kontak on, ceklek kontak on, ini langsung putus sikring yang ini. Tuh, sehingga saya di sini menghabiskan 6 sikring. Ini semuanya putus Pak. Ini ke 6 sikring semuanya putus. Karena habis proses pengecekan ataupun kita pasang di sini kontak on putus, dan setelah kita analisa untuk bagian jalur yang ini Pak, untuk bagian jalur yang ini, nah ini menuju ke spol Pak ya. Nah, ini dari spol nancep ke sambungan sini, nah nancep ke sini lalu terkoneksi ke ECU Pak. Nah, yang ini Pak ya. Nah, saat ini dilepas, kita lepas seperti ini, kita kontak on, ini sikring aman Pak, tidak putus. Namun ketika disambung lagi, dia putus. Oke. Jadi sebelum kita menemukan di bagian ini, kita sudah cek di kabel-kabel yang lain jalurnya dan menghabiskan 6 sikring. Sehingga titik permasalahannya ketemunya di sini Pak. Saat kita lepas, barulah sikring tidak putus, lepas jalur ke spol. Nah, namun di sini anehnya, ini sembuh sendiri Pak. Ini sembuh sendiri. Maksudnya saat ini dipasang seperti ini, ceklek. Nah, oke. Sikring, ini sikring sudah kita ganti lagi. Kita kontak on, di sini aman Pak. Oh, di sini menyala. Untuk lampu mil tidak berkedip, indikator semuanya nyala.
klakson nyala, tuh lampu riting nyala. Untuk full pump dengung. Nah, kedengaran Pak ya? Untuk full pump dengung. Nah, jadi ini kok bisa tiba-tiba sembuh sendiri. Jadi sebelumnya ini dipasang, kita pasangkan kontak on, ceklek, sikring langsung putus Pak. Sikring yang ini, sikring utama yang di paralel menjadi satu sikring, 3 sikring jadi satu. Ini putus terus. Nah, saat ini dilepas, kita kontak on, barulah aman. Namun ini sembuh sendiri, tuh, tidak putus. Oke. Untuk pengapian juga di sini ada Pak. Nah, kita cek Pak ya. Untuk pengapian, kita lihat di sini. Oh, oke, kelihatan Pak ya. Kita perbesar. Oh, kelihatan Pak ya, pengapian ada. Nah, namun masalahnya di sini Pak. Nah, masalahnya di sini kontak on. Di double starter kondisi standar sudah di atas. Tuh. Di sini tidak bisa. Oke. Di sini tidak nyangkut-nyangkut. Nah, di bagian relay. Tuh. Di sini bunyi cetek-cetek. Oke. Nah, kemungkinan besar awalnya motor ini masalahnya dari double starter yang tidak berfungsi, dan untuk bagian sikring yang ini putus terus. Namun di sini mendapatkan sebuah penunjuk ataupun keajaiban kemungkinan Pak ya, karena kan tadi ini kita pasang sikring putus terus Pak. Tuh, habis 6 sikring, dan saat kita lepas, setelah kita lepas untuk jalur yang ini Pak, nah yang tersambung ke spol, saat dikontak on barulah dia tidak putus. Namun ini harus dilepas. Nah, ketika ini disambung, sikring putus lagi Pak. Namun di sini kok bisa sembuh sendiri Pak. Nah, setelah seperti ini, setelah tidak putus, masalah selanjutnya sini Pak. Oh, starternya tidak bisa. Namun kalau di engkol sepertinya ini hidup Pak, dikarenakan pengapian pun ada Pak ya. Tuh. Oke, kelihatan Pak ya. Tuh. Ini gerak-gerak Pak, karena kameranya kita pegang. Tuh, jelas Pak ya. Tuh. Ini akan kita coba pasang businya, kita engkol. Sepertinya motor ini menyala Pak ya, bisa menyala namun hanya di engkol. Tapi untuk double starter masih tidak bisa Pak. Tuh, hanya bunyi cetek-cetek di bagian relay. Tuh, oke. Nah, untuk masalah double starter Pak, cetek-cetek, untuk di jenis Honda Matic yang sudah ACG starter halus, seluruh Honda Matic yang sudah ACG starter halus, ketika double starter tidak bisa seperti ini, namun di bagian lampu mil tidak ada kedipan Pak. Kalau misalkan kendaraan kalian mengalami masalah yang sama, double starter tidak fungsi seperti ini, di sini muncul kedipan, itu biasanya dari jalur sensor CKP Pak, ataupun sensor hall yang terkoneksi ke spool. Ntar kita cari Pak. Nah, yang ini Pak ya. Nih, ini tersambung ke spool yang ini. Di sini memiliki 6 buah kabel Pak untuk sensor CKP. Tuh, oke. Jika salah satu kabel ini ada yang putus, Bapak Ibu ya. Jika kabel di sini jalur ke sensor CKP, salah satu kabel ada yang putus, maka double starter tidak bisa. Namun di sini akan muncul kedipan Pak. Di sini akan muncul kedipan sebanyak 5 lambat 2 cepat. Namun di motor ini masalahnya double starter tidak bisa,
kedipan tidak ada pak. Tuh, di relay hanya cetek-cetek. Nah, ketika teman-teman mengalami masalah seperti ini biasanya dari jalur pengisian pak. Dari jalur pengisian, yaitu dari relay kaki 5. Nah, yang ini pak, ini dari aki, kabel yang besar yang merah polos, ini dari aki, lalu masuk ke pin relay kaki 5 dan dihubungkan oleh relay kaki 5 tersebut. Nah, keluar kabel merah laras hitam menuju ke ECU pak. Nah, sini pak. Tuh. Kabel merah laras hitam menuju ke ECU. Nah, yang ini pak ya. Tuh, kelihatan pak ya. Nih, yang ini nih. Oke, kita ulangi. Kabel merah dari aki langsung masuk ke pin relay kaki 5 dan dikeluarkan oleh relay kaki 5 dengan kabel warna merah laras hitam yang besar menuju ke ECU. Nah, ke sini. Nah, jika starter tidak bisa dan di lampu mil tidak ada kedipan, saat tombol starter ditekan di relay hanya bunyi cetek 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 cetek. Nah, biasanya yang sering kita temukan rata-rata biasanya dari sini pak, dari soket-soketnya, dari soket bisa dari soket ECU nya yang ini yang kabel besar, bisa juga dari sambungannya yang ini. Oke, sekarang akan kita cek apakah ada masalah dari pin-pinnya, apakah ada yang korosi ataupun meleleh pak. Kita cek pak ya. Tuh, untuk dilihat dari fisik di sini tidak ada yang korosi ataupun ada yang karat pak. Tuh, oke. Dilihat dari pin semuanya masih aman, tidak ada yang korosi, tidak ada yang karatan. Kita lihat dari soketnya. Tuh, soket juga aman pak, tidak ada yang gosong. Tuh, oke. Nah, untuk sambungan yang ini yang menuju ke spool juga dari jalur yang ini juga aman pak. Tuh, ini juga aman, tidak ada yang gosong. Oke, ini hanya kotor-kotor sedikit pak, ini tidak masalah. Biasanya kalau misalkan di sini ada yang gosong ataupun ada yang korosi bagian pin-pinnya, itu akan menyebabkan starter akan menyebabkan starter tidak fungsi seperti di motor ini. Ketika tombol starter ditekan dan lampu mil tidak berkedip, kalian bisa cek dari soketnya pak, dari soket ECU dari sini, pin-pinnya cek apakah ada yang gosong ataupun ada yang korosi, dan cek sambungannya yang ini. Nah, untuk di motor ini semuanya aman pak ya. Untuk pin-pin semuanya aman yang menuju ke spool. Namun kok ini penanganan sebelumnya kok sampai seperti ini pak ya, sampai dibedah-bedah semuanya. Nah, seperti yang saya katakan di awal video, kemungkinan besar yang menangani motor ini sebelumnya tidak tahu jalur pak, tidak tahu cara kerja kelistrikan di sistem kendaraan FI yang sudah ACG, sehingga walhasil tuh pak semuanya dikupas, masalah di mana yang ditangani mana gitu kan. Oke, jadi beginilah pak, kalau tidak tahu jalur semua diacak-acak, masalahnya tidak ketemu. Nah, makanya seperti yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya, kalau kita tahu jalur pak untuk kelistrikan sepeda motor, kita sudah paham jalur-jalurnya, pasti titik permasalahannya akan ketemu. Jadi tidak harus mencari ataupun mengupas seluruh kabel yang berada di motor. Oke. Nah, jadi ini masalahnya motor ini hanya tidak bisa double starter pak, hanya tidak bisa double starter dan sikring putus terus. Namun sekarang ini sikring tidak pak, ini sikring tidak putus. Kenapa tidak putus? Saya juga tidak tahu pak ya, kok tiba-tiba sembuh sendiri pak. Nah, terus masalahnya dari mana pak?
Untuk bagian pin kita sudah cek di sini aman. Pin-pinnya tidak ada yang gosong, tidak ada yang korosi, pin dari ECU maupun pin menuju ke spool. Namun tuh, kita ulangi. Tuh, hanya cetek-cetek. Langkah selanjutnya, kalau misalkan di bagian pin-pin tidak ada masalah, tidak ada yang gosong, tidak ada yang korosi, untuk masalah tidak bisa double starter, yaitu kita cek dari sini Pak, dari spool. Karena untuk menyalakan double starter ataupun untuk memutarkan poros engkol dengan daya kerja magnet dan ECU, jadi kita bisa mencari pengecekan di bagian spool dan ECU nya Pak. Oke, paham sampai sini Pak ya. Untuk sistem ACG starter halus Pak, untuk memutarkan sebuah poros engkol ataupun untuk memutarkan magnet ketika tombol starter ditekan, yaitu panduan antara ECU dan spool. Jika salah satu komponen ada yang bermasalah, maka double starter tidak akan bisa Pak. Selain daripada itu, pengisian pun akan hilang. Nah, sekarang akan kita coba nyalakan dulu tanpa aki terpasang Pak ya. Ini akan kita coba nyalakan dulu menggunakan aki agar motor bisa menyala dulu. Nanti kita pastikan kalau misalkan aki motor ini dilepas, motor mati. Nah, seperti di motor-motor yang lainnya Pak. Kalau misalkan motor bisa hidup, maksudnya kalau misalkan motor bisa hidup menggunakan aki, ketika aki dilepas motor mati. Nah, masalahnya tidak jauh Pak, yaitu dari kiprok dan spool. Nah, seperti yang sudah kita katakan tadi, bahwa kita menduga masalahnya antara ECU kiprok ini Pak, karena ini paduan antara CDI dan kiprok menjadi satu. Nah, kita menduga dari pengisiannya yang bermasalah, yaitu dari spool dan ECU. Karena untuk sistem ACG starter yang halus, untuk menyalakan double starter pun dia harus menghubungkan antara spool dan ECU selain daripada pengisian. Oke, tak usah berlama-lama, kita nyalakan dulu untuk motornya. Kita pasang dulu businya Pak ya. Oke, busi sudah kita pasang. Sekarang kita nyalakan. Ini di engkol Pak, karena double starter belum bisa. Nah, nyala teman-teman ya. Ini motor nyala. Wah, mati lagi Pak. Ini engkol nyala teman-teman ya. Waduh, tuh nyala mati-matian Pak. Engkol lagi Pak. Lampu mil tuh mati lagi Pak ya. Ini akan kita coba lepas untuk sikring yang terkoneksi ke aki, sikring utama. Tuh, oke. Ketika mesin saat menyala dan kita lepas, wah panas Pak. Dan saat kita lepas sikringnya Pak, sikring utamanya, ini motor mati Pak. Nah, di sini kita bisa menduga, jadi masalah di motor ini tidak bisa double starter Pak ya. Tidak bisa double starter tadi. Di sini Pak masalahnya. Ini panas Pak, sikringnya tuh. Panas. Masalahnya di sini antara spool dan ECU. Oke. Nah, karena untuk pengecekan ECU ini
sangat sulit Pak, kita cek yang mudah dulu Pak. Kita cek dari spoolnya. Oke, karena tidak mungkin gitu kan kalau masalahnya dari ECU. Kalau misalkan masalahnya dari ECU, biasanya kelistrikan yang lainnya akan mati Pak. Misalkan contoh salah satu pengapian bisa hilang, ataupun full pump tidak dengung, ataupun lampu milnya ketika kontak on tidak menyala. Itu bisa diduga dari ECU nya yang rusak ataupun yang bermasalah. Karena di sini hanya double starter Pak, hanya double starter yang tidak bisa. Dan ketika mesin menyala, saat kita cabut sikring utamanya ataupun kita putuskan akinya, kita lepas akinya, motor ini mati dengan secara tiba-tiba. Kemungkinan besar ini hilang pengisian dari spool. Dikarenakan kenapa saya katakan dari spool? Yang pertama, dia tidak bisa double starter, hanya cetek-cetek. Dan kedua, dicabut sikring, motor ini mati. Oke. Nah, pengecekannya seperti ini Pak ya. Kita lepas sambungannya, sambungan dari spool ke ECU. Nah, kita pastikan ketiga kabel ini Pak, ketiga kabel yang dari spool, yang ini, yang warna merah leres hitam, merah leres hitam, merah leres biru, merah leres putih, dan merah leres kuning. Ini kita cek apakah dia masih terhubung ketika kabel tersebut. Karena untuk sistem spool di kendaraan Honda Matic yang sudah FI ataupun yang sudah ACG starter halus Pak, ini sistemnya spool full web Pak ya. Jadi yang dinamakan spool full web itu dia tidak terkoneksi ataupun tidak terhubung ke ground ataupun ke rangka. Jadi ketiga kabel spool ini, ataupun yang dua kabel ataupun yang satu kabel, jangan ada yang terkoneksi ke body ataupun ke masa Pak ya. Kalau misalkan ada yang ground terkoneksi ke masa, ini bahaya Pak ya, tidak akan bisa menyala spoolnya. Kita cek menggunakan multi. Untuk pengecekan ketiga kabel yang keluaran dari spool, kita arahkan ke ohm Pak ya, untuk multinya. Dan arah ke ohm ini untuk pengecekan kabel juga Pak ya, pengecekan kabel untuk memastikan kabel putus atau tidak. Jadi jangan diperkosa seperti ini Pak ya, seperti kabel bodi motor ini. Nah, kita pastikan dulu saat kita koneksikan plus dan minnya. Tuh, di sini 00. Oke. Kita cek menggunakan multi. Ini spool Pak ya, ini keluar dari spool. Pastikan ketiga kabel ini harus tersambung ketiganya. Pastikan dulu Pak. Lihat dari multinya, kalau 00 dia tersambung Pak. Oke, tersambung. Kita pindahkan ke yang tengah. Tuh, tersambung juga. Kita pindahkan dari tengah ke sebelah kanan. Tuh, oke, tersambung Pak ya ketiganya. Sekarang kita hubungkan ke rangka ataupun ke masa. Nah, seperti ini Pak ya. Kita bisa arahkan ke mesin karena ini ada catnya Pak. Takutnya dia tidak terkoneksi. Tuh, ke mesin Pak ya. Di sini tidak terhubung, lihat di multinya masih tetap angka 1, berarti tidak nge-ground ke body untuk kabel spool. Cek yang tengah, kita pindahkan kabel yang tengah, yang merah leres putih. Oh, di sini juga tidak Pak, tidak nge-ground. Kita pindahkan sebelah kanan, merah leres kuning. Tuh, semuanya tidak nge-ground. Untuk dicek, jatuh Pak. Untuk dicek menggunakan multitester, dari ketiga kabel yang keluaran dari spool ini tidak ada yang nge-ground ke masa Pak. Sekarang kita cek kembali untuk memastikan spool, karena ketika kita cek menggunakan
multi tadi ini belum bisa memastikan bahwa spol benar-benar aman Pak ya, ataupun benar-benar masih berfungsi dengan semestinya untuk spol. Nah sekarang kita cek dari tegangan Pak, dari kelistrikannya. Dengan kondisi seperti ini, dilepas spolnya, jangan terpasang ke ECU, lalu kita engkol dan kita hubungkan ketiga kabel tersebut menggunakan bolham Pak, bolham LED. Sepertinya pokoknya seperti pada umumnya pengecekan spol di kendaraan-kendaraan yang lainnya Pak ya. Namun untuk kendaraan lain ataupun oke, kita ulangi di sini. Jadi untuk pengecekan spol di kendaraan jenis Honda Matic yang sudah ACG starter halus Pak ya, selain daripada pengecekan seperti tadi menggunakan multitester, itu untuk pengecekan jalur Pak ya, bahwa untuk memastikan jalur dari lilitan spolnya tidak ada yang terputus dan tidak ada yang ngeground ke massa. Kalau misalkan sudah kita cek semuanya aman, langkah kedua cek dari tegangan Pak. Karena kalau walaupun kita cek dari jalurnya tidak ada yang terputus ataupun tidak ada yang ngeground ke massa ataupun kerangka, belum bisa memastikan bahwa ketiga kabel keluaran dari spol itu aman Pak. Jadi langkah kedua kita cek dari tegangannya. Nah untuk pengecekan tegangan sama seperti tadi Pak, menggunakan multi. Namun untuk pengecekan tegangan jangan menggunakan multi, kita gunakan test pen Pak ya, ataupun bolham LED. Jadi untuk jalurnya seperti tadi Pak, seperti pengecekan menggunakan multi. Jadi ketiga kabel ini pastikan ketika di jumper menggunakan bolham LED, ketiga kabel ini harus mengeluarkan arus tegangan Pak. Oke, kalau misalkan salah satu tidak mengeluarkan arus tegangan, ini bisa dipastikan spol yang bermasalah. Nah kita cek untuk kabel yang warna merah alias biru yang sebelah kiri Pak. Kita cek kabel yang sebelah kiri, lalu kita jumper menggunakan bolham LED ataupun test pen. Nah seperti ini, kita hubungkan ke kabel yang satunya Pak. Kita hubungkan ke kabel yang tengah, yang ini, lalu diengkol Pak ya, engkol. Ini kita ganti dulu menggunakan obeng Pak, menggunakan obeng saja karena ini kendor. Nah seperti ini Pak, kita ulangi ya. Kita ulangi, ketiga kabel ini harus kita hubungkan menggunakan bolham test pen. Nah seperti ini. Ini kita cek kabel sebelah kiri dan tengah. Kita jumper menggunakan bolham seperti ini. Oh. Untuk kabel sebelah kiri dan kabel tengah kita hubungkan, kita jumper menggunakan bolham LED. Ini tidak menyala Pak ya. Oh. Sekarang kita pindahkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah seperti ini, jelas Pak ya. Kita engkol. Oh di sini menyala Pak. Kelihatan Pak. Oh, oke nyala. Sekarang yang sebelah kiri kita pindahkan ke tengah. Oh di sini nyala Pak ya. Bulan. Iya. Dapat ka dulu. Nah, itu
itunya. Tahu jangan. Tahu. Lain galit dah nyokot lauk. Oke, setelah kita cek teman-teman, jadi kabel yang sebelah kiri ataupun yang warna merah leres biru dengan merah leres putih, ini kita cek menggunakan tespen tidak mengeluarkan arus tegangan. Namun saat kita jemperkan ke warna merah leres kuning, ini mengeluarkan arus tegangan. Jadi yang merah kita jemper menggunakan bolham, yang merah leres putih dan merah leres kuning ini menyala. Merah leres kuning dengan merah leres biru menyala, namun saat merah leres putih dan merah leres biru kita jemper, ini mati Pak, tidak mengeluarkan arus tegangan. Jadi kita di sini bisa menyimpulkan bahwa masalah di motor ini yaitu dari sepul Pak. Dari sepulnya yang salah satu kabel dari sepul ini tidak ada tegangan. Selain daripada motor ini mati ketika aki dilepas Pak ya, ataupun ketika sikring dilepas, motor ini juga tidak bisa di double starter. Oke, kita lihat dari sepulnya, kita lihat dari fisik sepulnya apakah ada tanda-tanda kerusakan. Nah, kita lihat dari sini Pak ya, kita lepas dulu dari kondisi sepulnya apakah ada sebuah tanda gosong ataupun gimana Pak ya. Ini kita lepas dulu. Nah teman-teman, untuk dilihat dari fisik sebelum kita lepas keseluruhan, ini di bagian sepul di sini tidak ada tanda-tanda putus ataupun terbakar Pak ya. Untuk dari lilitan tembaganya di sini tidak ada tanda-tanda terbakar. Coba kita lepas semuanya, apakah di balik sepul di dalamnya ada sebuah ciri Pak bahwa sepul ini rusak. Oke teman-teman, untuk spol di sini sudah kita lepas. Nah, untuk dilihat dari fisik Bapak Ibu, dari kondisi spolnya di sini dilihat sekilas seperti tidak ada masalah Pak ya, karena di sini kita tidak melihat gulungan tembaga ini ataupun lilitan kabel ini tidak ada yang terlihat hangus ataupun gosong Pak. Tuh. Semuanya kelihatan baik-baik saja. Tuh. Namun di sini Pak, perhatikan baik-baik. Nah, tuh di sini mengalami luka Pak, lecet. Oke. Nah, kita balik. Nah, kita lihat. Satu persatu dari gulungan tembaganya, Pak. Tuh. Di sini pada lecet, Pak. Tuh, oke. Nah. Tuh, ini juga lecet, Pak ya. Nah, ini lecet. Oke, jadi kemungkinan karena kita tidak tahu Pak ya, ini luka-luka seperti ini
ataukah proses waktu pelepasan bagian spool ataupun pelepasan magnet, atau barangkali kemungkinan di bagian spool di sini kemasukan pasir ataupun apa namanya Pak, kerikil Pak ya. Kemungkinan kemasukan kerikil ke bagian spool, ke bagian magnet, sehingga kerikil tersebut tergerus oleh putaran magnet itu sendiri Pak, sehingga di sini tuh pada luka-luka Pak. Ntar kita cari luka yang paling parah Pak ya. Luka yang dalam. Nah ini Pak, tuh nih yang ini Pak ya. Ngeblur Pak kameranya. Tidak fokus Pak. Tuh lihat Pak ya. Nah ini yang lecet Pak, lilitannya menyatu Pak, ini terkoneksi. Dimana untuk spool, karena ini dilapisi sebuah lapisan Pak, untuk menjaga agar lilitan tembaga ini tidak mengalami terkoneksi dengan lilitan yang lainnya Pak, tidak mengalami ngeground tuh. Dimana kalau misalkan sudah luka-luka seperti ini dan luka tersebut terkoneksi ke lilitan yang lainnya, spool akan bermasalah Pak ya. Oke. Untuk dilihat dari fisik memang di sini ada tanda Pak, namun tidak mengalami gosong Pak ya, karena ini masih mengeluarkan arus tegangan di spool ini. Namun hanya dua Pak, yang satu yang warna biru warna merah laras biru dan merah laras putih, kita jumper menggunakan bolham LED test pen, ini tidak menyala. Oke, jadi permasalahannya sini kita bisa menyimpulkan motor ini dari spool Pak. Dan sesuai berdasarkan analisa yang sudah kita lakukan waktu kita pengecekan di bagian kabel keluaran dari spool tersebut, ketiganya kita cek satu persatu menggunakan bolham. Ini salah satu kabel dari spool tidak mengeluarkan arus tegangan, sehingga motor ini tidak bisa di double starter, dan saat menyala aki dilepas motor langsung mati. Oke, ini akan kita konfirmasi terlebih dahulu kepada yang punya motor, dan kita akan coba kalau misalnya kita ada spool untuk mencoba, kita nanti coba terlebih dahulu menggunakan spool yang lain.